Soal nomor 16. 10 pelajar membentuk kelompok belajar yang masing-masing terdiri 4 orang dan 6 orang. Rata-rata usia kelompok 4 orang adalah 6 tahun dan kelompok 6 orang adalah 6,5 tahun. Jika satu kelompok orang dari masing-masing kelompok dipertukarkan, maka rata-rata usia kedua kelompok sama. Berapa tahun selisih usia yang dipertukarkan? Jadi di sini kita diminta untuk mencari selisih usia murid yang dipertukarkan ya guys. Pertama-tama kita jumlah total dulu semua total usia per masing-masing kelompok. Jadi untuk total kelompok 4 anak yaitu 6 kali 4 sama dengan 24. Kemudian untuk kelompok yang berusia 6,5 tahun yaitu 39 tahun. Kemudian kita misalkan anak yang dipertukarkan dari kelompok 4 anak itu adalah A dan dari 6 anak itu adalah B. Jadi kita buat persamaannya sebagai berikut. Jadi tadi setelah anaknya dipertukarkan, rata-ratanya menjadi sama. Jadi persamaannya 24 dikurangi A, yaitu anak yang dipindah ke kelompok selanjutnya, plus B sama dengan 4, sama dengan 39 dikurangi B ditambah A dibagi 6. Kemudian kita kalikan secara silang. Kemudian hasilnya 72 dikurangi 3A ditambah 3B sama dengan 78 dikurangi 2B ditambah 2A. Karena di sini kita hanya diminta mencari selisihnya, jadi kita tidak perlu mencari nilai B berapa atau nilai A berapa. Cukup kita cari selisihnya. Jadi dari persamaan tersebut diperoleh 5A dikurangi 5B sama dengan 6. 5-nya kita keluarkan. Jadi 5 dikali B minus A sama dengan 6. Jadi B dikurangi A sama dengan 6/5. Jadi selisihnya adalah 1,2 tahun. E. Soal nomor 17. Data tanggal hari ini 17 Juni 2009. Kemudian tanggal lahir 25 November 1967. Berdasarkan data di atas, usia orang tersebut adalah. Untuk menjawab soal tersebut cukup kita hitung selisihnya. Jadi usianya adalah 41 tahun 6 bulan 22 hari. A. Di sini yang perlu diperhatikan adalah ketika menghitung hari. Harus tepat, yaitu memperhatikan jumlah hari di bulan yang dihitung. Di soal ini jumlah hari yang dihitung di bulan kelima atau Mei. Jadi jumlah harinya adalah 31 hari. Soal nomor 18. Perbandingan luas sebuah lingkaran berdiameter 12 cm dengan luas lingkaran berdiameter 4 cm adalah. Perbandingan luas tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi dari rumus lingkaran itu sendiri, rumusnya adalah pi r kuadrat. Jadi pi r kuadrat dibanding pi r kuadrat. Seperti kita ketahui, pi sendiri nilainya sama, jadi dia saling menghilangkan. Jadi pi-nya kita coret. Perbandingannya tinggal r1 kuadrat dibanding r2 kuadrat. Jadi ini karena nilainya beda, ini yang kita perbandingkan. Jari-jari lingkaran adalah setengah dari diameter, sehingga perbandingan tersebut menjadi 6 kuadrat dibanding 2 kuadrat. 6 ini kita sederhanakan terlebih dahulu, jadi 6 kuadrat banding 2 kuadrat menjadi 3 kuadrat banding 1 kuadrat. Jadi 9 banding 1. E. Soal nomor 19. Luas dari suatu persegi A adalah 25 cm persegi. Jika keliling persegi B adalah 4 kali keliling persegi A, maka luas persegi B adalah. Untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita cari sisi persegi A. Jadi luas sendiri rumusnya adalah sisi dikali sisi. Jadi seperti kita ketahui, luasnya adalah 25 dikali sisi kali sisi. Jadi sisinya adalah akar 25 karena sisinya sama. Jadi sisinya adalah 5. Kemudian kita hitung keliling persegi A.
keliling sendiri adalah sisi dikali 4, jadi 5 kali 4 sama dengan 20. Dan kita ketahui dari soal keliling persegi B adalah 4 kali keliling persegi A. Jadi keliling persegi B adalah 4 kali keliling persegi A, yaitu 20. Jadi 4 kali 20 adalah 80. Karena yang ditanyakan adalah luas persegi B, jadi kita cari sisinya terlebih dahulu, yaitu keliling dibagi 4. Jadi 80 dibagi 4 adalah 20. Selanjutnya kita hitung luas persegi B, sisi kali sisi, jadi 20 dikali 20 sama dengan 400. D, cukup mudah bukan? Soal nomor 20. Jika panjang suatu persegi panjang ditambah 10% dan lebarnya dikurangi 10%, maka luas persegi panjang tersebut adalah. Jadi untuk menjawab soal ini, pertama-tama luas persegi panjang yaitu seperti kita ketahui panjang dikali lebar, P kali L. Kemudian kita masukkan permisalannya, yaitu panjangnya ditambah 0,1, jadi P ditambah 0,1 dikali L yang dikurangi 0,1. Jadi kita masukkan panjangnya ditambah 10%, jadi P plus 0,1. Kemudian lebarnya berkurang 10%, jadi L minus 0,1. Jadi 1,1 P dikali 0,9 L. Di sini kita kalikan 1,1 dengan 0,9 saja ya guys, hasilnya 0,99. Jadi dari perhitungan ini 0,99 dia berkurang 0,01, atau kalau di persentase 1%. C. Soal nomor 21. Jika perbandingan volume dua buah kubus adalah 1:8, perbandingan luas permukaan dua kubus tersebut adalah. Untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita bandingkan dulu volumenya. Jadi V1 banding V2, 1:8. Sebagaimana kita ketahui, rumus volume adalah sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Jadi kalau misalnya tadi volumenya adalah 1, jadi dia konsisten 1 dikali 1 kali 1, jadi sisinya 1. Kemudian yang volumenya adalah 8, jadi 8 akar pangkat 3 hasilnya 2. Kemudian yang diminta adalah perbandingan luas. Jadi rumus luas itu sendiri adalah 6 kali sisi kuadrat. Karena di sini adalah perbandingan luas, jadi bisa kita coret yang nilainya sama, yaitu 6. Jadi perbandingan di sini hanya tinggal sisi kuadrat. Untuk kubus pertama karena sisinya 1, jadi 1 kuadrat hasilnya 1. Kemudian untuk kubus kedua 2 kuadrat hasilnya 4. Jadi perbandingannya adalah 1:4. D. Soal nomor 22. Midun berlari 4 kali lebih cepat dari kecepatan Kiki berjalan kaki. Kiki lebih cerdas dari Midun. Pada suatu ujian, Kiki berhasil menyelesaikan semua soal ujiannya pada pukul 13 WIB dan mulai berjalan pulang. Midun berhasil menyelesaikan semua soal ujiannya pada pukul 13:12 WIB dan berlari mengejar Kiki. Pada pukul berapa Midun tepat akan menyusul Kiki? Pada soal ini yang ditanyakan adalah ketika Midun berhasil melewati Kiki. Jadi ketika jarak yang ditempuh Kiki sama dengan Midun. Jadi di sini persamaannya adalah jarak tempuh Midun sama dengan jarak tempuhnya Kiki. Dan kita ketahui juga Kiki mulai start berjalan kaki jam 1 atau 13.00 dan Midun mulai berlari di 13:12 menit. Jadi rumusnya adalah jarak Midun itu 4 kali dari kecepatan jalan dikali waktu. Kemudian untuk Kiki kecepatan jalan dikali waktu. Selanjutnya karena dia start lebih awal, jadi ditambah kecepatan jalan dikali 12. Kemudian kecepatan jalan ini kita kurangkan. Selanjutnya dapat diketahui T adalah
12/3. T sama dengan 4, jadi titik midun dapat melewati Kiki adalah setelah menit keempat dari 13/12. Jadi kita jumlahkan 13/12 plus 4. Jadi midun tepat menyusul Kiki tepat pada waktu 13.16. B. Di sini saya ada cara cepat untuk mengerjakannya yang biasa saya gunakan. Jadi di sini saya coba simulasikan perjalanan mereka. Jadi di sini awal startnya Kiki dia berjalan. Jadi di sini awal mula midun pulang. Awal pulang midun itu di titik 0. Kiki sudah 12 menit terlebih dahulu. Dengan kecepatan perbandingan mereka adalah 1/4. Jadi istilahnya setiap 1 menit perjalanan Kiki, midun memperoleh 4 menit. Jadi di sini setiap Kiki memperoleh 1 menit, midun sama dengan 4 kalinya Kiki, jadi 4 menit. Dari kelipatan tersebut kita peroleh ketika Kiki di menit 16, midun juga menyamainya karena dia 4 kali lipat. Jadi di menit 16 midun menyusul Kiki. Jadi midun melewati Kiki pada jam 13:16 menit. Soal nomor 23. Suatu RT terdiri dari 238 keluarga dengan rata-rata jumlah anggota setiap keluarga adalah 4 orang dan jumlah orang dewasa seluruhnya 580 orang. Suatu saat desa itu terserang wabah virus X dengan peluang tertular virus adalah 0,5 bagi anak-anak. Berapa orang anak yang diperkirakan akan tertular virus itu? Untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita cari jumlah anak-anaknya terlebih dahulu. Yaitu, tahapan mengerjakan soal ini adalah kita hitung jumlah total warga, yaitu 238 keluarga dikali 4 sama dengan 952 jiwa. Kemudian jumlah anak-anaknya, yaitu jumlah total warga dikurangi jumlah orang dewasa, yaitu 580 orang. Jadi 952 dikurangi 580. Jumlah anak-anak adalah 372 jiwa. Kemudian perkiraan jumlah anak-anak terkena wabah adalah 0,5. Jadi 372 dikali 0,5. Hasilnya 180 orang anak-anak. D. Soal nomor 24. Suatu kelas les mempunyai anggota 7 orang. Apabila setiap les semua murid duduk dengan posisi melingkar, banyak cara untuk mengatur posisi duduk murid les tersebut adalah. Cara untuk menjawab soal ini adalah dengan menggunakan permutasi siklis. Jadi 7 dikurangi 1 faktorial hasilnya 6 faktorial. Hasilnya adalah 720. D. Soal nomor 25. Wati melihat pertandingan olahraga selama 3/4 jam. Jika pertandingan direncanakan selesai dalam 1 jam, yang dimulai pada pukul 19.00 WIB, jam berapa pertandingan tersebut berakhir? Cara untuk menjawab pertanyaan ini cukup singkat. Jadi lama pertandingan adalah 1 jam. Jam mulai adalah 19.00. Jadi selesai pertandingan adalah 19.00 ditambah 1 jam. Jadi jam 20 WIB. A. Jadi yang diperhatikan di sini adalah lamanya pertandingan, bukan lamanya nonton ya guys. Soal nomor 26. Jika tabung A tingginya 2 kali tabung B dan jari-jarinya setengah tabung B, perbandingan isi tabung A terhadap isi tabung B adalah. Jadi yang diketahui di sini adalah perbandingan tinggi tabung A dan tabung B. Jadi tinggi tabung A adalah TA dan tinggi tabung B adalah TB. Selanjutnya, jari-jari tabung B adalah setengah jari-jari tabung A. Jadi jari-jari tabung A adalah RA, tabung B adalah RB.
Kemudian yang ditanyakan adalah perbandingan isi atau volume. Jadi VA banding VB. Rumusnya adalah pi R kuadrat dikali tinggi. Jadi di sini yang sama kita coret mulai dari pi, kemudian R kuadrat, dan TB. Jadi 1/4 dikali 2 hasilnya setengah. Jadi 1 berbanding 2. Soal nomor 27. Rangga meninggalkan kota X pukul 06.15 WIB dan sampai di kota Y pukul 09.45 WIB. Jika Rangga mengendarai motornya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan berhenti istirahat 1 jam, berapa kilometer jarak dari kota X ke kota Y? Jadi pertama-tama untuk menjawab soal ini adalah kita cari lamanya perjalanan. Jadi Rangga berangkat pukul 06.15 dan sampai di kota Y pukul 09.45. Namun dia sempat beristirahat selama 1 jam. Jadi dari total perjalanan 3 jam 30 menit, beristirahat 1 jam, jadi dia perjalanannya adalah 2 jam 30 menit. Karena kecepatan rata-rata adalah 60 km per jam, jadi dalam 1 jam dia menempuh 60 km. Jadi jarak tempuhnya adalah 2,5 jam dikali 60 km per jam. Hasilnya 150 km. D. Soal nomor 28. Suatu bis antar kota kursinya telah penuh dan ada 5 orang yang berdiri. Pada terminal selanjutnya ada 12 orang turun dan 4 orang naik. Berapa kursi yang kosong bila seluruh penumpangnya duduk? Untuk menjawab soal ini cukup kita rekonstruksi penumpang bisnya. Jadi mula-mula adalah bisnya penuh dan ada 5 orang berdiri. Kemudian ada 12 orang turun. Jadi otomatis 5 orang yang berdiri tadi duduk. Jadi kalau 5 orang tadi duduk, jadi ada 7 kursi kosong. Kemudian selanjutnya ada 4 orang naik. 4 orang naik itu akan duduk, semuanya duduk karena ada 7 kursi kosong. Jadi ada sisa 3 kursi kosong. A. Soal nomor 29. Budi dapat berlari 3 kali kecepatan Wiwin berjalan. Wiwin menyelesaikan ujian pukul 10.30 dan kemudian berjalan pulang. Jika Budi menyelesaikan ujian pukul 10.36 dan kemudian berlari mengejar Wiwin, pukul berapa Budi tepat menyusul Wiwin? Di sini seperti soal yang sebelumnya, kita menggunakan rumus untuk mencari jarak, yaitu kecepatan dikali waktu. Dan kita ketahui kecepatannya adalah kecepatan Budi itu 3 kali kecepatan Wiwin. Jadi langsung kita masukkan ke rumus. Jadi 3 VT sama dengan V kali T ditambah, karena Wiwin 6 menit lebih dahulu, jadi 6 menit kali V. Kemudian karena kecepatan dalam jam, maka waktu dikonversi ke dalam jam. Jadi 3 kali V kali T sama dengan 0,1 kali V plus VT. VT ini bisa kita kurangkan ke sisi kanan, jadi 2 V kali T sama dengan 0,1 V. Jadi T di sini 0,1 V dibagi 2 V hasilnya 0,05. Jadi 0,05 jam kita konversi ke menit menjadi 3 menit. Jadi Budi tepat menyusul Wiwin di jam 10:36 ditambah 3 menit, yaitu jam 10:39 menit. C. Di sini dapat kita gunakan cara cepat seperti sebelumnya. Jadi kita rekonstruksi jam pulang mereka. Di sini rekonstruksinya agak salah, saya perbaiki dulu.
Jadi di sini Budi start berlari ketika Wiwin sudah mencapai menit ke-6. Jadi kita rekonstruksi di mana tiap 1 menit Wiwin berjalan, Budi menempuh 3 kali lipatnya. Jadi posisi mereka sama ketika di menit ke-9. Jadi di menit 39 Budi menyusul Wiwin, atau di jam 10:39 menit. Soal nomor 30. Persegi A mempunyai sisi X. Jika persegi panjang B mempunyai panjang Y 2 kali lebar sisi persegi A, maka soal ini mencoba sedikit mengecoh. Yang ditanyakan yaitu lebar sisi persegi A. Kita ketahui persegi itu sisinya sama, jadi lebar atau panjangnya tetap X. Kemudian yang ditanyakan panjang Y 2 kali lebar persegi A. Jadi ya tinggal Y sama dengan 2X A. Sekian guys pembahasan kita terkait soal aritmetika. Menarik bukan? Selalu ikuti perkembangan dari channel kami ya guys. Akan kita bahas berbagai variasi soal TPA dari yang mudah sampai yang nggak bisa dikerjakan. Hehe. Sukses ya guys. Jangan lupa like dan subscribe akun ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info terbaru ya guys.